disebut dengan research and development. Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggris, research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keaktifan produk tersebut. Untuk mendapatkan hasil produktif, tentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan menguji keaktifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas. Maka diperlukan penelitian untuk menguji keaktifan produk tersebut. Jadi penelitian dan pengembangan bersifat longitudinal. Penelitian dan pengembangan menghasilkan produk tertentu untuk di bidang administrasi, pendidikan, dan sosial lainnya. Padahal banyak proyek tertentu dalam bidang pendidikan dan sosial, banyak produk tersebut dalam bidang pendidikan dan sosial yang perlu dihasilkan melalui research dan development. Penelitian pengembangan atau research and development atau disingkat dengan R dan D adalah rangkaian proses atau langkah pengembangan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada agar dapat dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda atau perangkat seperti buku, modul, atau alat bantu pembelajaran di kelas atau di laboratorium, tetapi dapat berupa perangkat lunak atau disebut dengan software. Seperti program komputer pada lainnya, komputer untuk pengolahan data pembelajaran di kelas, keperpustakaan, laboratorium atau model-model pendidikan, pembelajaran, pelatihan, bimbingan, dan evaluasi sistem manajemen. Goal dan Bold dalam educational research menjelaskan dalam pendidikan adalah sebuah model pengembangan berbasis industri, di mana penelitian digunakan untuk merancang produk atau prosedur baru yang kemudian secara sistematis diuji di lapangan, evaluasi, dan disempurnakan sampai memenuhi kriteria tertentu. Baiklah, materi selanjutnya tujuan penelitian R&D. Yang pertama, pada bagian kurikulum. Tujuannya adalah untuk menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan suatu produk atau program untuk meningkatkan suatu program atau produk menjadi berkembang dan kemampuan pengembangan untuk menciptakan berbagai hal dari jenis ini pada situasi ke depan. Lalu yang kedua pada bagian teknologi dan media, yang dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan proses rancangan, instruksional, pengembangan, dan evaluasi yang didasarkan pada situasi pemecahan masalah spesifik yang lain pada prosedur pemeriksaan yang digeneralisasi. Lalu yang ketiga pada bagian pelajaran dan instruksi, di mana tujuannya adalah untuk pengembangan dalam perencanaan lingkungan pembelajaran, rumusan kurikulum, dan penaksiran keberhasilan dari pengamatan, pembelajaran, serta secara serempak mengusahakan untuk berperan untuk memahami fundamental ilmiah. Lalu yang keempat pada bagian pendidikan guru dan didaktik. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi pembelajaran ke profesionalan para guru atau menyempurnakan perubahan dalam suatu pengaturan spesifik bidang pendidikan. Pada bagian didaktik, tujuannya untuk menjadikan penelitian pengembangan sebagai suatu hal interaktif, proses yang melingkar pada penelitian dan pengembangan di mana gagasan teoritis dari perancang dari pengembangan produk yang diuji di dalam kelas ini mendorong secepatnya ke arah teoritis dan empiris dengan menemukan produk, proses pembelajaran dari pengembangan dan teori instruksional. Menurut Wayan tahun 2009 ada 4 karakteristik penelitian pengembangan. Antara lain, masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah nyata yang berkaitan dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran sebagai pertanggungjawaban profesional dan perizinan terhadap pemerolehan kualitas dan pembelajaran. Pengembangan model pendekatan
pembelajaran serta media belajar yang menunjang keaktifan pencapaian kompetisi siswa. Proses pengembangan produk validasi yang dilakukan melalui uji ahli dan uji coba lapangan secara terbatas perlu dilakukan sehingga produk yang dihasilkan bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Proses pengembangan, validasi, dan uji coba lapangan tersebut dideskripsikan secara jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Proses pengembangan model, pendekatan, modul, metode, dan media pembelajaran perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian mencerminkan originalitas. Sedangkan motif penelitian pengembangan seperti dikemukakan oleh Akar tahun 1999 antara lain motif dasarnya bahwa penelitian kebanyakan dilakukan bersifat tradisional seperti eksperimen, survei, analisis korelasi yang fokusnya pada analisis deskriptif yang tidak memberikan hasil yang berguna untuk desain dan pengembangan dalam pendidikan. Keadaan yang sangat kompleks dari banyaknya perubahan kebijakan di dalam dunia pendidikan sehingga diperlukan pendekatan penelitian yang lebih evolusioner atau interaktif dan siklis. Penelitian bidang pendidikan secara umum kebanyakan mengarah pada reputasi yang ragu-ragu dikarenakan relevasi ketiadaan bukti. Mungkin sekian dari saya. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk metode penelitian dan pengembangan research and development atau RED yang sering digunakan. Yang pertama, model linear atau waterfall. Proses pengembangan dilakukan secara berurutan mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan desain, implementasi hingga evaluasi. Yang kedua, model spiral atau menggabungkan pengembangan secara bertahap dan evaluasi berulang. Setiap tahap melibatkan iterasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga, ADDIE, Analysis, Design, Development. Implementation, Evaluation digunakan terutama untuk mengembangkan media atau program pembelajaran. Langkah-langkahnya analisis kebutuhan desain produk, pengembangan produk, implementasi, dan evaluasi. Yang keempat yaitu model iteratif atau agile. Mengutamakan fleksibilitas pengembangan dilakukan dalam siklus pendek, iterasi. Cocok untuk mengembangkan teknologi atau aplikasi karena setiap iterasi menghasilkan produk yang dapat diuji. Yang kelima, Design Based Research atau DBR, menggabungkan penelitian dan pengembangan dalam konteks dunia nyata. Penelitian bekerja sama dengan praktisi untuk mengembangkan dan menguji solusi inovatif. Yang keenam, Research Partnership atau RPP, fokus pada kolaborasi jangka panjang atau penelitian dan praktisi, bertujuan untuk menghasilkan produk atau program yang relevan dengan kebutuhan lapangan. Yang ketujuh, model 4D atau Define, Design, Develop, Design, Disseminate. Pendekatan sistematis untuk mengembangkan produk sering digunakan dalam pendidikan dan pelatihan. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang metode penelitian dan pengembangan atau disebut dengan Research and Development Model ADD. ADD merupakan singkatan dari Analysis, Design, Development or Production, Implementation or Delivery, and Evaluation. Model ADD dikembangkan oleh Dick dan Carey pada tahun 1996 untuk merancang sistem pembelajaran. Berikut ini ada beberapa contoh kegiatan pada setiap tahap pengembangan model atau metode pembelajaran. Yang pertama yaitu ada analisis. Pada tahap ini kegiatan utama adalah menganalisis perlunya pengembangan model atau metode pembelajaran baru dan menganalisis kelayakan dan syarat-syarat pengembangan model atau metode pembelajaran baru. Pengembangan metode pembelajaran baru biasanya diawali dengan adanya masalah dalam model atau metode pembelajaran yang ada sekarang sudah tidak relevan dengan kebutuhan sasaran, lingkungan belajar, teknologi, karakteristik peserta didik, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada desain. Dalam perencanaan model atau metode pembelajaran,
Tahap desain memiliki kemiripan dengan merancang kegiatan belajar mengajar. Kegiatan ini merupakan proses sistematik yang dimulai dari menetapkan tujuan belajar, merancang skenario atau kegiatan belajar mengajar, merancang perangkat pembelajaran, merancang materi pembelajaran dan alat evaluasi hasil belajar. Yang ketiga ada development. Development dalam model ADD berisi kegiatan realisasi rancangan produk. Yang keempat ada implementation. Pada tahap ini implementation rancangan dan metode yang telah dikembangkan pada situasi yang nyata yaitu di kelas. Yang kelima ada evaluation. Evaluasi dilakukan dalam dua bentuk yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilaksanakan pada setiap akhir tatap muka atau mingguan, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah kegiatan berakhir secara keseluruhan atau semester. Baik, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Sekian.